got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Novirus Ramliantoun, bisa dipanggil Ramli. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Kupang, kelas D, semester 4, program studi pendidikan sosiologi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan proposal saya tentang pengaruh teknologi komunikasi terhadap prestasi belajar siswa SMA Negeri Ilku. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi adalah sebagai bagian dari ilmu pengetahuan atau iptek. Secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan data, pengumpulan, pengelolaan, penyimpangan dan penyempurnaan dan penyajian komunikasi. Teknologi komunikasi adalah sebagai suatu perangkat keras atau hardware pada sebuah struktur organisasi yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial yang dapat memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses hingga saling tukar informasi satu dengan yang lain. Teknologi komunikasi ini berkembang secara cepat seiring dengan perkembangan teknologi elektronika. Nah, sistem transmisi pada teknologi ini sehingga informasi dapat disebarkan dengan cepat dan tepat. Kehidupan manusia yang bermula dari kesadaran kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Di zaman yang semakin canggihnya teknologi informasi seperti sekarang ini, komunikasi yang berkembang sekarang, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara yang praktis. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan manusia dunia informasi saat ini. Nah, tidak bisa terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi oleh masyarakat atau dunia pendidikan menjadikan dunia teknologi semakin canggih. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam menyampaikan, kini dalam teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak. Yang kedua, pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pendidikan. Di gerbang milenium ketiga ini, peradaban manusia telah maju begitu rupa. Banyak pencapaian yang telah diraih, mulai dari sifatnya nilai-nilai atau penghargaan atas kemanusiaan hingga penemuan berbagai kebudayaan. Pemanfaatan media komunikasi telah berkembang cukup lama di negara-negara maju. Yang dimaksud pemanfaatan media ini adalah elektronika atau fotografi, radio, film, bingkai suara, televisi, video, kaset, dan bahkan komputer. Untuk pembelajaran, pembicaraan mengenai pemanfaatan teknologi komunikasi untuk kegiatan pembelajaran sebenarnya berlangsung di atas kesadaran bahwa bagaimana fungsi produk teknologi itu apa saja, dan pendidikan merupakan suatu di antara beberapa aspek penting dalam kehidupan manusia. Sistem pendidikan yang baik diterapkan dengan baik adalah kunci untuk mencetak menerus generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, serta berkualitas. Dengan demikian, melalui pendidikan, peradaban lebih tinggi dan maju dapat terlahir di tengah masyarakat. Seiring perkembangan zaman, teknologi dari berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, tentang pengertian teknologi informasi dan fungsinya. Baik, pada teknologi informasi atau informatika atau IT mulai diperkenalkan pada dekade sekitar 80-an. Nah, istilah ini merujuk pada pengembangan teknologi komputer yang kemudian dipadukan dengan teknologi komunikasi. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil pengelolaan data, sementara teknologi adalah
alat atau mesin, material, serta proses yang terus dikembangkan dan diaplikasikan untuk memudahkan manusia dalam memecahkan berbagai permasalahan. Menurut Rusman, teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan suatu informasi, dan penerimaan informasi secara efektif, penyimpanan, dan penyelusuran informasi. Dengan demikian, teknologi informasi atau IT meliputi segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan data, proses penyuluhan atau distribusi informasi, manipulasi, hingga pengelolaan informasi. Nah, di sini adapun fungsi-fungsi IT dalam lain mencakup, yaitu yang pertama, IT berfungsi sebagai penangkap atau input. Nah, yang kedua, IT berfungsi sebagai yang pertama, TI berfungsi sebagai penangkap atau input. Yang kedua, TI berfungsi sebagai pengelola, yakni mengkomplikasikan catatan secara rinci. Yang ketiga, teknologi berfungsi untuk menghasilkan bentuk informasi yang lebih terarah dan pemrosesan. Yang keempat, storage, yaitu fungsi untuk menyampaikan atau informasi, misalnya pada penggunaan flash disk dan sebagainya. Nah, yang keempat, pentingnya teknologi informasi untuk pendidikan modern. Nah, metode pembelajaran konvensional mengharuskan siswa atau peserta didik bertatap muka dengan pengajar untuk memperoleh materi pembelajaran. Di era modern seperti sekarang ini menjadi kurang relevan dan tidak efektif dalam pendidikan modern. Jadi diperlukan adanya intervensi teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran baik tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi di era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, jadi pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan pola pikir dan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan tepat. Kehadiran teknologi informasi mampu melayani kebutuhan tersebut. Dengan dukungan TI atau teknologi informasi, siswa dapat mengakses informasi secara luas. Nah, yaitu melalui pemanfaatan teknologi, khususnya yaitu internet. Interaksi antar siswa dan guru menjadi lebih fleksibel dan leluasa. Yang kelima, manfaat teknologi informasi untuk pendidikan masa kini. Nah, modernisasi menurut dunia pendidikan untuk turut berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan implementasi teknologi informasi dalam sistem pendidikan adalah suatu upaya untuk pendidikan paralel dengan memajuan saman manfaat teknologi informasi itu. Dapat disarankan oleh pihak lain agar kepentingan yaitu mencakup tentang tenaga pengajar, peserta didik, serta lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Berikut ada beberapa manfaat TI bagi pendidikan, yaitu yang pertama, menyediakan media pembelajaran bervariasi. Yang kedua, mengakses materi tanpa batas. Yang ketiga, materi pembelajaran yang lebih menarik. Yang keempat, metode mengajar tidak monoton. Yang kelima, fleksibilitas aktivitas belajar. Yang keenam, meningkatkan minat belajar. Dan yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut yang keenam tentang peran teknologi informasi di zaman modern ini. Menurut Injraid, penerapan teknologi informasi dan komunikasi
terhadap proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan sekolah meliputi 5 hal yang berikut, yaitu yang pertama, mendukung aktivitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang kedua, memberdayakan guru dan siswa. Yang ketiga, mengolah aset intelektual. Yang keempat, menunjang proses pembelajaran. Dan yang kelima, peran teknologi informasi dalam penyelenggaraan sekolah. Nah, pada yang kelima ini, peran teknologi informasi dalam penyelenggaraan sekolah, perlu kita ketahui aktivitas yang berlangsung di lingkungan sekolah tidak terbatas pada kegiatan pembelajaran. Sekolah juga terdiri dari manajemen yang melaksanakan penyelenggaraan serta pengelolaan. Di sini adapun peran teknologi informasi dalam konteks ini antara lain A. Mendukung aktivitas operasional atau dan administrasi. Sekolah adalah organisasi yang sangat kompleks. Nah, terdiri dari banyak pemangku kepentingan dengan objek yang berbeda. Itulah mengapa aktivitas operasional dan administrasi cukup rumit hingga membutuhkan bantuan teknologi informasi. Hal-hal yang termasuk dalam aplikasi front office antara lain, yaitu yang pertama, program informasi pembelajaran. Yang kedua, tata kelola penerimaan siswa baru dari awal hingga akhir atau pendaftaran sampai penerimaan. Yang ketiga, mengatur jadwal mata pelajaran, ruangan, dan jam mengajar guru. Yang keempat, tata kelola proses mata pelajaran dan bagi siswa. Yang kelima, merekam seluruh kegiatan penyelenggaraan mata pelajaran yang mencakup absensi, tes, ujian, hasil evaluasi belajar, dan lain sebagainya. Sedangkan back office adalah aplikasi yang berkaitan dengan pengelolaan aset keuangan sekolah. Yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Yang ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Yang keempat, pengelolaan proses pengadaan dan logistik. Yang kelima, pengelolaan berbagai data serta dokumen administrasi digital. Yang keenam, keperluan pemasaran, komunikasi publik, serta penciptaan citra sekolah terhadap lingkungan eksternal. Yang berikutnya, yang ketujuh, pengelolaan unit-unit independen di lingkungan sekolah seperti perpustakaan, koperasi, pusat pelatihan, dan sebagainya. Yang terakhir, pembuatan laporan yang sifatnya rutin kepada internal maupun eksternal sekolah. Yang kedua yaitu B. B itu membantu proses pengambilan keputusan. Baik, dalam penjelasan ini, membantu proses pengambilan keputusan yang strategis perlu diambil oleh pejabat sekolah, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sekretaris, bendahara, dan seterusnya dalam memecahkan berbagai persoalan. Untuk pengambilan keputusan secara cepat, diperlukan data atau informasi yang tepat dan dalam waktu yang cepat. Dengan aplikasi teknologi informasi ini, data yang begitu banyak dapat diperoleh secara cepat sehingga mempermudah manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Untuk penyediaan infrastruktur yang memadai, diperlukan 3 komponen sistem, yaitu yang pertama, sistem penyimpanan data dan informasi. Yang kedua, sistem pengelolaan data informasi pengetahuan untuk siap digunakan. Yang ketiga, sistem untuk menyajikan hasil pengelolaan data dan informasi ke dalam format untuk mempelajari dan mempermudah pengambilan keputusan. Yang berikutnya yaitu C. Nah, C itu menunjang komunikasi antar pemangku kepentingan. Nah, pada C ini ada beberapa aplikasi secara memadai di lingkungan sekolah, yakni meliputi yang pertama, hotspot dengan kepentingan kualitas transmisi
atau berkualitas kinerja operator. Yang kedua, kerjasama dengan berbagai provider. Yang ketiga, aplikasi yang dibuat pada jenjang yang dimiliki seperti social network, virtual classroom, dan sebagainya. Yang berikutnya, yang keempat, konten yang ingin diciptakan. Yang berikutnya, yang kelima, konteks yang mendorong individu untuk melakukan komunikasi seperti pengumpulan tugas melalui email, polling online, webinar, dan sebagainya. Yang berikutnya, tentang penerapan teknologi komunikasi dalam pendidikan. Nah, menurut manusia seutuhnya, merupakan cita-cita pembangunan bangsa seperti tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengembangan cita-cita tersebut, tugas pendidikan harus dapat membina dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam kesadaran peserta didik terhadap lingkungan, baik keluarga maupun tanah air. Nah, di Indonesia sekarang ini menggunakan istilah matematika atau telematis untuk arti yang kurang lebih sama dengan teknologi komunikasi. Yang kita kenal saat ini, pengelolaan informasi dan pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi membuka banyak peluang untuk dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk salah satunya di bidang pendidikan. Ide untuk penggunaan mesin belajar, membuat simulasi proses yang rumit, animasi proses yang sulit dideskripsikan saat menarik, dan minat praktis pembelajaran. Yang berikutnya B, pengaruh prestasi belajar. Pengaruh prestasi belajar ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama tentang pengertian prestasi belajar. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan berikutnya, kita ketahui dulu apa itu pengertian prestasi belajar. Kata prestasi berasal dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berhasil, yang berarti hasil usaha dalam pembelajaran. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa kata prestasi berasal dari hasil yang telah dicapai. Sedangkan pengertian belajar ada bermacam-macam, atau banyak pendapat tersebut lahir berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Belajar menurut Alisuf Sabri adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat pengalaman atau latihan. Nah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, atau faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, yaitu yang kedua. Yang kedua ini, keberhasilan meraih nilai akademik terbaik ditentukan juga oleh faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa saat di sekolah. Artinya, untuk bisa mendapatkan prestasi akademis dan bidang lainnya, siswa membutuhkan dukungan secara internal maupun eksternal, termasuk adanya fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kecerdasan integrasi yang bagus saja tanpa didukung dari berbagai faktor tersebut, hasilnya tidak akan maksimal. Nah, contohnya, siswa yang memiliki kecerdasan cukup baik namun belajar di sekolah yang fasilitasnya kurang lengkap, kemungkinan besar akan kalah dengan mereka yang menuntut ilmu di sekolah dengan fasilitas dan lingkungan yang bagus. Meskipun kecerdasannya begitu bisa, faktor yang mempengaruhi pada prestasi belajar siswa membahas tentang prestasi akademis yang diperoleh dari proses belajar siswa, terutama ketika berada di sekolah. Nah, yang berikut memang bukanlah hal yang sederhana. Maksudnya di sini adalah dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh pada prestasi belajar siswa itu sendiri. Nah, berikut ada beberapa faktor, yaitu faktor yang dimaksud antara lain sebagai berikut, yaitu A, faktor eksternal.
Nah, faktor eksternal, faktor yang pertama mempengaruhi bagaimana prestasi belajar siswa, atau faktor-faktor internal yang yang pertama itu tentang faktor internal. Nah, faktor internal itu pertama yang mempengaruhi bagaimana prestasi belajar siswa adalah faktor yang sudah ada pada diri itu sendiri, merupakan faktor internal. Jenis faktor internal yang bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa tersebut terdiri dari yang pertama, kondisi fisiologis. Nah, kondisi fisiologis ini atau fisik pada siswa, misalnya pada mata minus, sehingga membuatnya sulit untuk membaca dari jarak jauh. Itu termasuk dalam faktor internal. Yang kedua itu tentang minat untuk belajar siswa. Nah, minat untuk belajar siswa ini, siswa yang minatnya belajar tinggi pastinya bisa meraih prestasi belajar yang sangat baik atau yang lebih baik. Yang ketiga, tingkat inteligensi dan kecerdasan. Siswa dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi mudah mengikuti pembelajaran di sekolah. Yang keempat, motivasi untuk belajar. Nah, motivasi untuk belajar ini, siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih mudah dan meraih prestasi karena akan lebih bersemangat untuk mempelajari semua materi yang diberikan oleh guru. Yang kelima, bakat dan minat siswa. Nah, bakat dan minat siswa ini, seseorang siswa akan lebih bersemangat untuk mempelajari materi yang disukainya. Misalnya di sini, siswa yang suka berhitung maka dia akan bersemangat mengikuti pembelajaran matematika, sehingga kemungkinan besar nilainya lebih bagus dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang kedua, tentang faktor eksternal. Nah, pada faktor eksternal ini, faktor yang pertama kita ketahui dulu apa itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang berasal dari luar atau dari luar siswa tersebut. Beberapa faktor eksternal yang dimaksud diantara lain yaitu, yang pertama, faktor yang berkaitan faktor yang terkait pengaturan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, kurikulum yang digunakan di sekolah. Yang ketiga, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah. Yang keempat, metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah. Yang kelima, fasilitas dan sarana belajar mengajar. Yang keenam, sistem pengelolaan siswa. Yang ketujuh, faktor yang terkait masalah sosial di sekolah. Yang delapan, sistem sosial yang berlaku di lingkungan sekolah. 9, interaksi yang terjalin antara guru dan siswa. Yang ke-10, faktor yang sifatnya situasional. 11, kondisi pihak dan perekonomian dalam sekolah. Yang ke-12, keadaan dan kondisi iklim di sekolah. Yang ketiga yaitu penilaian atau evaluasi terhadap prestasi belajar. Nah, yaitu yang pertama, pengertian penilaian. Dalam setiap perencanaan sistem pembelajaran, satu langkah pembelajaran yang tidak boleh dilewati adalah evaluasi. Nah, evaluasi adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri siswa. Dalam kawasan evaluasi menjumpai dua macam istilah atau pengukuran dalam penilaian. Pengukuran adalah suatu proses penentuan tingkat atau penentuan kecakapan dan keterampilan. Penentuan penguasaan akan sesuatu dengan membandingkan berdasarkan norma-norma tertentu. Yang kedua tentang tujuan penilaian. Nah, tujuan penilaian pada siswa ini, pendidikan penilaian hakikatnya merupakan alat kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan atau merupakan alat penyediaan suatu memberi informasi bagi usaha dan pencapaian atau tujuan pendidikan yang diinginkan. Maka dari itu, evaluasi pendidikan dilaksanakan dengan tujuan. Ada beberapa tujuan di sini, yaitu yang pertama, membangkitkan motivasi. Yang kedua, mengetahui prestasi murid. Yang ketiga, mengetahui kelemahan dan kesulitan dan bagaimana mengatasinya.
Yang keempat, mengadakan seleksi yang meliputi bagi kenaikan kelas dan mengetahui kelulusan. Yang kelima, memberikan laporan tentang kemajuan atau perkembangan murid kepada orang tua atau wali. Yang keenam, sebagai feedback atau kebalikan program atau kurikulum pendidikan yang bersangkutan. Yang berikutnya, yang terakhir, kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir adalah pendidikan moral atau pembekalan adalah menjadi suatu tumpuan harapan masa depan siswa. Nah, yang dimaksud pendidikan moral di sini adalah pendidikan mengenai dasar moral atau keutamaan perangi. Tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak-anak sejak kecil hingga dewasa saat ini. Tujuan ini ditekankan pada perlunya upaya untuk pemecahan masalah. Baik, mungkin ini hasil penjelasan proposal yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam.